selamat pagi. Perkenalkan, saya Maria Prima Donarendo, guru fisika di SMA Negeri 1 Larangtuka, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 Pendidikan Fisika Universitas Nusa Cendana. Hari ini saya akan melakukan pembelajaran untuk UKIN atau uji kinerja. Selamat menyaksikan. Siap, Selamat pagi semua. Kita siapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Diminta satu orang untuk memimpin kita di dalam doa. maupun semua atas kami agar apa yang jelas kami dapat berdiri dapat kami miliki. Kita berdoa supaya masa Selamat pagi semua. Silakan duduk. Ada yang dari ketua kelas, tolong lapor nama teman-temanmu yang tidak masuk hari ini. Silakan siapa? Adinda. Sudah sakit. Ya, siapa lagi? Jadi hari ini hanya satu orang yang berhalangan. Kabarnya kalian hari ini? Baik, sehat, luar biasa. Sehat selalu, apalagi di situasi dengan cuaca seperti sekarang ini ya. Oke. Masih semangat dong? Masih. Kalau begitu kita sama-sama melakukan bentuk fisika dulu. Kita dipimpin oleh Diva. Ya, Diva boleh berdiri. Fisika, Eureka, Eureka, Eureka. Oke, tepuk tangan untuk semua. Oke, baik. Jadi hari ini kita kembali masuk materi masih berkaitan dengan pada pertemuan sebelumnya kita sudah sama-sama belajar tentang fluida statis, tentang konsep hukum Pascal. Masih ingat tentang hukum Pascal? Iya, masih ingat deh. Yang masih ingat boleh angkat tangannya. Yang masih ingat, ya silakan Adinda. tekanan yang diberikan pada zat cair dalam ruangan tertutup diteruskan sama besar ke segala arah. Oke, tekanan yang diberikan oleh zat cair dalam ruang tertutup akan diteruskan dengan sama besar ke segala arah. Secara sistematis dirumuskan P sama dengan F/A. Di mana P ini menyatakan apa? P ini menyatakan tekanan, F menyatakan gaya, sedangkan A menyatakan luas. Bagaimana dengan hukum Archimedes? Ya, ada yang masih ingat tentang hukum Archimedes? Ya, ayo silakan ayo. Berdiri boleh, duduk pun boleh. Ya. Oke, luar biasa. Kita bertepuk tangan dulu. Ketika kita belajar tentang hukum Archimedes, kita mengenal ada 3 peristiwa dalam hukum Archimedes. Masih ingat ya? Masih. Ingat. terapung melayang. Apakah betul? Betul ya, betul sekali. Terapung, melayang, dan tenggelam. Terapung kalau massa jenis benda lebih besar atau lebih kecil? Lebih kecil. Massa jenis cair, melayang sama. Sedangkan tenggelam, massa jenis benda lebih besar dari massa jenis cair. Apa yang akan kita pelajari hari ini? Oke, sama-sama kita akan melihat fenomena yang akan
sudah lihat ya tampilan video singkat yang Ibu sajikan tadi lewat video. Ya, tadi ada beberapa binatang yang kalian lihat, dia dapat terapung di atas permukaan air. Ini salah satu contohnya, sama seperti di video tadi. Oke. Pernahkah kalian mengamati seekor nyamuk atau semut yang hinggap di permukaan air? Ada yang pernah mengamati? Ada yang pernah, ada yang pasti dalam hati dia bilang, kita gila kah? Ada kerja terus duduk hanya perhatikan itu nyamuk kah, itu semut kah? Tapi syukur karena ada yang sudah, yang baru lihat hari ini. Tampak seperti apa permukaan air itu? Tampak seperti apa ya? Ketika semut ataupun nyamuk ini hinggap di atas permukaan air yang tenang seperti ini. Seperti ditekan. Ada lagi silakan. Apakah dia permukaan ini? Kalau dia bentuknya seperti ini kan dia seperti elastis ya. Ada lapisan elastis tipis di atas permukaan air. Kalau kita lihat dari jauh memang tidak kelihatan. Tapi kalau dari gambar itu kita bisa lihat dengan jelas bahwa ketika semut ini terapung di atas air, terlihat permukaan airnya seperti ada lapisan elastis yang tipis. Seperti itu. Bisa ya? Apa sih yang menyebabkan sampai semut ataupun nyamuk ini dia tidak tenggelam di air? Iya, silakan Fiona. Karena massa jenis dari semut lebih kecil dibandingkan dengan tegangan permukaan air. Menurut Fiona, karena massa jenis dari semut lebih kecil dari massa jenis air. Oke. Menurut Liana, karena adanya tegangan permukaan. Oke, dua jawaban yang sangat bagus dan sangat menarik. Jadi hari ini kita akan belajar tentang tegangan permukaan. Jadi hari ini kita akan belajar tentang tegangan permukaan dan ada tujuan pembelajaran kita. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama apa? Silakan Silvana. Boleh bacakan untuk teman-teman atau Diva, silakan. Konsep tegangan permukaan menerapkan konsep tegangan permukaan zat cair dalam kehidupan sehari-hari, menyiapkan alat dan bahan untuk percobaan untuk menjelaskan konsep permukaan dalam kehidupan sehari-hari, mengisi Dan pembelajaran kita hari ini dan mungkin yang terlupakan tadi melalui model pembelajaran discovery learning. Jadi menggunakan model pembelajaran discovery learning dan pendekatan saintifik dengan tujuan sudah disebutkan oleh Diva tadi. Adapun langkah-langkah pembelajaran untuk dalam 6 kelompok. Kelompoknya sama seperti kelompok sebelumnya. Terus yang kedua, Ibu akan menampilkan video. Yang ketiga, nanti hipotesisnya masing-masing kelompok akan tuliskan di kertas ini ya. Dan ini LKPD-nya, hipotesisnya akan kalian tuliskan di kertas berwarna yang ini. Kalian akan membuat kesimpulan. Penilaian yang akan saya lakukan, jadi ada 3 penilaian yang akan saya lakukan. Yang pertama ada penilaian sikap. Penilaian sikap di sini saya melihat bagaimana sikap Anda pada saat diskusi kelompok. Kedua, penilaian keterampilan. Keterampilan dalam hal keterampilan dalam melakukan percobaan, keterampilan menyampaikan hasil diskusinya, dan nanti ada penilaian Oke, sudah? Ya. Boleh diskusi Anda pun nama kelompoknya. Oke, sudah ya, sudah dapat semuanya. Kalian itu ke depan, jangan ke belakang. Silakan diatur posisi duduknya baik-baik. Video yang
yang bisa kita pertanyakan. Ya, silakan Ibu berikan kesempatan untuk kalian memberikan identitas atau ya simpanan, silakan. Apakah cair seperti deterjen itu dapat mempengaruhi tes tersebut? Oke. Pertanyaan pertama, apakah cair seperti deterjen mempengaruhi peristiwa yang mungkin ditampilkan di video ini? Oke, pertanyaannya, ya, Naila. Itu faktor apa saja yang bisa menyebabkan hal itu bisa terjadi? Oke. Pertanyaan yang kedua, hal apa saja yang menyebabkan sampai kadal tadi, apalagi tadi yang pertama tadi? Semut, terus ular tadi bisa berjalan di atas air. Oke. Bagus sekali pertanyaannya. Yang berikut. Dan ular tadi bisa terapung di atas air. Oke. Berarti masih ada hubungan dengan pertanyaannya Naila tadi. Apa sih yang menyebabkan sampai binatang-binatang tadi bisa mengapung bahkan ada yang bisa berjalan di atas air? Oke? Kamu di sini ada yang pernah berjalan di atas air kan? Tidak. Jordi bisa jalan di atas air? Jadi mustahil menjadi hal yang biasa untuk binatang-binatang ini seperti itu. Nah, ada 3 pertanyaan tadi. Kalian tuliskan hipotesis kalian. Mau bertanya? Ya, silakan. Jordi bisa dan teman-teman diskusi untuk mengajukan hipotesis kalian. Yang pertama, faktor apa yang menyebabkan? Kenapa sampai semut, ular dengan kadal tadi bisa berjalan di atas air? Apakah ada hubungan antara ketiga-tiganya? Berikut faktor apa sajakah yang menyebabkan hal tersebut bisa terjadi? Mengajukan hipotesis. Kaki atau perut? Kaki. Ada permukaan kaki. Kalau untuk ular kan ada permukaan kaki. Terus pengaruh terjadi di sini pengaruh itu ada. Apakah Untuk pengajuan hipotesisnya. Nah, sekarang setelah mengajukan hipotesis, kita akan membuktikan kebenaran dari dugaan yang sudah kalian buat dengan cara melakukan Oke, sudah semua. Nah, jadi sekarang sebelum kalian melakukan kegiatan praktikum sederhana ini, Ibu minta kalian baca dulu petunjuk yang ada di LKPD. Jadi kalau di LKPD mungkin saya tambahkan dengan menggunakan garpu, tidak usah pakai garpu, langsung pakai tangan saja. Jadi baca dari di LKPD. Kalau misalkan ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Hati-hati ya, karena menggunakan silet, jangan sampai ada yang sengaja menggoreskan dirinya. Sampai hanya orang-orang yang sama saja. Sudah ada pertanyaan tidak? Dari satu baru yang kedua. Dan ingat ada pertanyaan yang harus
yang berapa, Ben? Biarkan murid air murni. Perlahan. Coba lihat. Ini putar. Perlahan-lahan. Terus coba lagi. Kayak ditarik gitu. Coba lagi. Saya lihat yang sebelah boleh. Oh, pakai sini senjata. Mana yuk? Ini lihat. Tersut. Bagaimana dia menampung atau enggak? Kalau di air murni? Udah? Terlalu. Udah? Sabun? Ya, dari di sini tadi hampir di air murni tadi bagaimana dia? Terapung atau air? Dia terapung. Kalau di air sabun, kenapa dia sabun? Itu yang harus dan apa? Surfaktan ini apa? Jadi kalau sudah cukup. Oke, baik, sudah selesai semua ya isi atau PD-nya. Oke, kalau sudah selesai maka kita masuk ke presentasi kelompok. Ya, semua siap lepaskan aktivitas yang lain dulu, Diva. Tepuk fisika. Sekarang kita mulai dengan kelompok Ica. Untuk kelompok Ica, waktu dan kesempatan saya berikan. Selamat pagi Ibu, selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok Galileo ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Pertama, Apa yang terjadi pada saat silet atau klip diletakkan perlahan dengan bantuan garpu ke dalam wadah berisi air murni? Jawabannya, yang terjadi adalah silet terapung. mengapa air murni biasa memiliki tegangan permukaan yang besar sehingga mampu menahan silet tetap terapung pada permukaan air, sedangkan pada air sabun air sudah ditambah dengan surfaktan atau zat yang mampu memperkecil tegangan permukaan sehingga air sabun memiliki tegangan permukaan yang sangat kecil yang tidak mampu menopang silet tetap berada di permukaan. Penambahan air sabun memperlemah daya kohesi pada air sehingga menyebabkan tegangan permukaan melemah, akibatnya silet tenggelam. Tegangan permukaan adalah gaya atau tarikan ke bawah yang menyebabkan permukaan cairan berkontraksi dan benda dalam keadaan tegang. Faktor yang mempengaruhi tegangan permukaan. Satu, suhu. Kalau suhu naik maka tegangan permukaan akan besar. Bagaimana rumus tegangan permukaan? Rumus tegangan permukaan sama dengan gaya tarik per panjang permukaan.
tegangan permukaan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh pemanfaatan tegangan permukaan: yang pertama, penggunaan sabun mandi atau deterjen untuk membersihkan kotoran. Yang kedua, pemanfaatan air hangat atau panas untuk menghilangkan noda pada pakaian. Yang ketiga, pemanfaatan tegangan permukaan untuk membuat kulit tahu sebagai variasi bahan pangan. Yang keempat, pemberian salep pada luka di kulit. Selain untuk memberikan antiseptik, salep juga membantu memperkecil tegangan permukaan luka sehingga salep mudah masuk dan menutup seluruh area luka. Bagaimana hubungan antara tegangan permukaan dan kapilaritas? Hubungan tegangan permukaan dan kapilaritas. Peristiwa kapilaritas merupakan peristiwa naik turunnya zat cair dalam pipi kapiler. Peristiwa kapilaritas ini disebabkan adanya gaya adhesi dan gaya kohesi yang menentukan tegangan permukaan zat cair. Tegangan permukaan akan mempengaruhi besar kenaikan atau penurunan zat cair pada pipi kapiler. Tegangan permukaan bekerja sepanjang keliling pipa kapiler yang menarik zat cair dengan gaya. Sekian dari kelompok kami berikan kesempatan jika ada yang ingin bertanya. Jadi kita berikan tepuk tangan dulu untuk kelompok dari Deo. Silakan kelompok dari Deo sudah berikan kesempatan kepada teman-teman dari kelompok lain untuk memberikan pertanyaan. Silakan. Ya, sudah ada yang angkat tangan. Silakan. Dari penjelasan teman-teman tadi, kami mendengar ada istilahnya gaya kohesi, gaya adhesi, dan viskositas. Tolong dijelaskan apa arti dari ketiga istilah tersebut. Oke. Baik, dari silakan. Ya. Gaya kohesi merupakan gaya tarik antara molekul yang sejenis. Kohesi dipengaruhi oleh gaya kerakatan dan jarak antara partikel dalam zat. Gaya adhesi merupakan gaya tarik menarik antara molekul yang tak sejenis seperti air dan alkohol. Sedangkan viskositas atau kekentalan merupakan pengukuran dari ketahanan zat air yang diubah baik dengan tekanan maupun tegangan. Bisa diterima? Bisa. Oke, kita berikan tepuk tangan dulu untuk mungkin masih ada lagi pertanyaan dari teman-teman kelompok lain. Silakan. Iya, Ayu, silakan. Apa yang menyebabkan mengukurnya tegangan permukaan? Permukaan muncul karena permukaan zat cair cenderung untuk menegang sehingga permukaannya tampak seperti selaput tipis. Hal ini dipengaruhi adanya gaya kohesi antar molekul air. Bisa diterima? Oke, kita berikan tepuk tangan sekali lagi. Ya, silakan. Untuk dua pertanyaan dulu ya untuk sementara karena masih ada kelompok yang lain. Silakan. Sekian dari kami, terima kasih. Oke. Selamat pagi Ibu, selamat pagi teman-teman. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sekarang kami dari kelompok Kepler akan mempresentasikan hasil percobaan kami. Apa yang terjadi pada silet atau klip diletakkan perlahan dengan bantuan garpu ke dalam wadah berisi air murni? Yang terjadi adalah silet terapung pada air murni. Yang kedua, apa yang terjadi saat pada air sabun adalah siletnya tenggelam. Air murni biasa memiliki tegangan permukaan yang besar. Mengapa demikian? Jelaskan. Air murni biasanya memiliki tegangan permukaan yang besar, sehingga mampu menahan silet tetap terapung pada permukaan air, sedangkan pada air sabun, air sudah ditambah dengan surfaktan.
konsentrasi dan benda dalam keadaan tegang. Faktor yang mempengaruhi tegangan permukaan: kalau suhu naik maka tegangan permukaannya menjadi mengecil. Zat terlarut atau penambahan zat terlarut akan meningkatkan viskositas larutan sehingga tegangan permukaan akan bertambah besar. Surfaktan, zat yang dapat mengaktifkan permukaan karena cenderung untuk terkonsentrasi pada permukaan atau antar permukaan. Jenis cairan: pada umumnya cairan yang memiliki gaya tarik antar molekulnya besar seperti air, maka tegangan permukaannya juga besar. Sebaliknya, pada cairan seperti bensin, karena gaya tarik antar molekulnya kecil, maka tegangan permukaannya juga kecil. Ini pengaruh adanya adhesi dan kohesi. Bagaimana rumusan tegangan permukaan? Rumus tegangan permukaan yaitu gamma atau tegangan permukaan sama dengan gaya tarik per panjang permukaan. Nomor 6. Apa saja manfaat tegangan permukaan dalam kehidupan sehari-hari? Contoh pemanfaatan tegangan permukaan: yang pertama, penggunaan sabun mandi atau deterjen untuk membersihkan kotoran. Kedua, pemanfaatan air hangat atau panas untuk menghilangkan noda pada pakaian. Yang ketiga, pemanfaatan tegangan permukaan untuk membuat kulit tahu sebagai variasi bahan pangan. Dan yang keempat, pemberian salep pada luka di kulit. Selain untuk memberikan antiseptik, salep juga membantu memperkecil tegangan permukaan luka sehingga salep mudah masuk dan menutupi seluruh area luka. Pertanyaan nomor 7, bagaimana hubungan antara tegangan permukaan dan kapilaritas? Hubungan tegangan permukaan dan kapilaritas. Peristiwa kapilaritas merupakan peristiwa naik turunnya zat cair dalam pipa kapiler. Peristiwa kapilaritas ini disebabkan adanya gaya adhesi dan gaya kohesi yang menentukan tegangan permukaan zat cair. Tegangan permukaan akan mempengaruhi besar kenaikan atau penurunan zat cair pada pipa kapiler. Tegangan permukaan bekerja sebagai pelilik pipa kapiler yang menarik zat cair dengan gaya. Sekian presentasi dari kami. Diberikan kesempatan kepada teman-teman bertanya atau menyampaikan pendapat. Oke, kita berikan tepuk tangan dulu untuk kelompok. Silakan kelompok lain memberikan pertanyaan ataupun tanggapan. Silakan katakan. Ya, Fiona. Ini bertanya, mengapa surfaktan dapat menurunkan tegangan permukaan? Baik, terima kasih Fiona atas pertanyaannya. Di sini saya akan menjawab mengapa surfaktan dapat menurunkan tegangan permukaan. Kemampuan surfaktan dalam menurunkan tegangan permukaan dikarenakan surfaktan memiliki struktur molekul amfibiatik, yaitu mempunyai struktur molekul yang terdiri dari gugus hidrofilik atau senyawa yang berikatan dengan air, dan gugus hidrofobik yang mana saat yang benci air atau susah bercampur dengan air. Oke, baik. Tepuk tangan dulu untuk jawaban yang pertama. Ya, silakan. Masih ada lagi pertanyaan? Oh ya, silakan silakan. Ini saya mau bertanya, bagaimana cara surfaktan mempengaruhi tegangan permukaan? Ya, bagaimana cara? Terima kasih juga Citra untuk pertanyaannya. Cara surfaktan mempengaruhi tegangan permukaan. Konsentrasi surfaktan sangat mempengaruhi tegangan permukaan, di mana makin tinggi konsentrasi tegangan permukaannya, makin menurun tegangan permukaan larutan dengan kadar salinitas atau berat dalam gram yang rendah. Penurunan tegangan permukaan dengan penambahan konsentrasi turun lebih efisien dibandingkan dengan larutan lain. Bisa diterima? Oke, bagus sekali. Masih ada pertanyaan lagi? Mungkin pertanyaan terakhir, tidak berikan kesempatan satu penanya lagi, silakan. Ya, ada lagi kan? Lian silakan. Ya, boleh berdiri juga boleh. Silakan. Baik, saya mau bertanya.
Tegangan permukaan dapat berbeda antara suatu zat dengan zat yang lain. Hal ini terjadi karena molekul memiliki daya tarik-menarik antara molekul yang sejenis yang disebut dengan gaya kohesi. Gaya kohesi suatu zat selalu sama, sehingga pada permukaan suatu zat cair akan terjadi perbedaan tegangan karena tidak beradanya keseimbangan daya kohesi. Kalau memang tidak ada pertanyaan lagi, silakan. Sepertinya tidak ada lagi. Kalau itu. Baik, apabila sudah tidak ada pertanyaan, kami pamit kembali. Sekian dan terima kasih. Tepuk tangan dulu. Ya. Jawabannya sama seperti kelompok yang lain, sama kelompok soal. Nah, ya. Boleh tetap dalam kelompok tapi berada di atas permukaan zat air. Jika gaya tegangan permukaan dan gayanya sudah diketahui 4 kali 10 pangkat min 3 Newton. Berapa? Jadi persamaan yang kita gunakan apa di sini? Ayo, gamma sama dengan F per D. F-nya sudah diketahui? Sudah. D-nya sudah diketahui? Sudah. Tetapi ingat satuannya masih dalam sentimeter. Bawakan dulu ke mana? Meter. Ya kan? Coba catat di situ. Naila di papan. Jadi sini gayanya diketahui 4 kali 10 pangkat min 3 Newton dan itu 10 cm diubah ke 0,1 meter dan notasi ilmiahnya itu 1 kali 10 pangkat min 1. Masukkan ke dalam rumus pakai notasi ilmiah supaya sama. Hasilnya 4 kali 10 pangkat min 2 Newton per meter. Oke. Bagaimana, semua sama jawabannya? Sama. Yakin sama kan? Sama. Sama. Ini dibuktikan dengan jawaban, jangan asal bilang sama-sama Tapi saya yakin MS2 ini pasti semua bisa. Kita berikan tepuk tangan dulu untuk jadi jawabannya gamma sama dengan 4 kali 10 pangkat min 2 Newton tadi. Kesimpulan apa yang bisa kalian sampaikan hari ini itu apa? Silakan, ada yang memberikan kesimpulan, itu berikan kesempatan. Iya, silakan Ali, boleh berdiri. Dari kesimpulan yang telah kita pelajari hari ini adalah tegangan permukaan adalah gaya atau tarikan ke bawah yang menyebabkan permukaan cairan berkontraksi dan benda dalam keadaan tegang. Oke, jadi sudah ada kesimpulan dari Aldi. Terima kasih Aldi. Mungkin yang lain mau tambahkan untuk kesimpulan, silakan. Baik, terima kasih Bu. Kesimpulannya, kaki semut dan kadal diciptakan untuk mendistribusikan berat keduanya, sehingga menyebabkan lapisan elastis tipis di permukaan cairan menjadi tertekan, meminimalisir energi potensialnya untuk menciptakan keseimbangan sehingga kadal maupun semut dapat melintasi air tanpa menembus permukaan air tersebut. Oke, mantap. Ya, terima kasih Ririn. Ya, bagus sekali. Ada lagi, silakan Ica. Sepertinya ya. Terima kasih Bu. Berdasarkan kesimpulan saya sesuai video ular dan hewan kecil lainnya, tegangan permukaan memang bisa menjadi jawaban mengapa objek-objek kecil bisa tetap melayang di atas air. Tetapi di sini untuk ular, luas permukaan tubuh ular dalam hal ini perut ular terlalu besar sehingga tegangan permukaan tidak bisa menahannya tetap berada di atas air. Sehingga tegangan permukaan tidak ada kaitannya dengan ular yang mengambang di permukaan, dan ular yang mengambang di permukaan itu murni hanya karena udara dalam tubuh ular dan kemampuan renang ular itu sendiri. Kemampuan renang dari ular saya yakin di kelas ini juga banyak yang mampu renangnya itu luar biasa. Bahkan mungkin ada juga yang ketika masuk di air langsung di dasar. Ya.
Oke, baik. Jadi seperti itu ya kesimpulan kita untuk penutup. Ibu sudah menyiapkan satu video penjelasan secara umum. Jadi harap diperhatikan karena seperti yang Ibu bilang tadi, di akhir tegangan permukaan ini merupakan kecenderungan permukaan zat cair untuk meregang sehingga permukaannya seperti ditutupi oleh sebuah lapisan elastis. Seperti gambar di sini ya. Nah, kita yang perhatikan di situ ada laba-laba di situ, dia dapat terapung di permukaan air. Ya, secara sistematis gamma sama dengan apa tadi? F per D. Kalau untuk sabun dia punya dua permukaan, maka F per 2L. Dengan keterangan F gaya tegangan permukaan satuan Newton, D panjang permukaan satuan meter, L panjang kawat satuan meter, dan gamma menyatakan tegangan permukaan. Seperti itu. Bisa ya? Ya, dari tegangan permukaan ini terjadi karena adanya gaya kohesi dan apa tadi yang salah adhesi ya? Kohesi itu gaya tarik menarik antar partikel yang sejenis, sedangkan adhesi gaya tarik menarik antara partikel. Faktor yang mempengaruhi tegangan permukaan tadi apa saja? Mas ingat faktor-faktornya yang mempengaruhi tegangan permukaan? Suhu. Selain suhu, semakin tinggi suhunya, bagaimana dengan tegangan permukaannya? Semakin kecil. Tapi sebaliknya ya, kalau semakin rendah suhunya maka tegangan permukaan semakin besar. Faktor yang kedua apa? Zat larut. Seperti apa zat larut ini penjelasannya? Zat larut bagaimana? Akan meningkatkan viskositas kendaraan sehingga tegangan permukaan akan bertambah besar. Iya, mantap. Viskositas itu sama dengan kekentalan zat cair. Faktor yang ketiga apa? Surfaktan. Surfaktan yang adanya pada deterjen tadi. Dia fungsinya untuk apa? Memperkecil tegangan permukaan. Faktor yang keempat apa? Jenis cairan. Dari yang pertama ada suhu, yang kedua ada apa? Larut, yang ketiga surfaktan, yang keempat jenis cairan. Sedangkan kalau kapilaritas, apa itu kapilaritas? Naik turunnya zat cair pada pipa kapiler. Oke, jadi ini bukan untuk kalian saja. Yang sudah dapat soal langsung dikerjakan. Langsung dikerjakan ya. Ya, Mas. Satu lagi. Ada tiga. Silakan jawab pertanyaannya. Oke, sudah ya? Referensi yang harus kalian centang saja ya, centang saja bagaimana yang perlu dicetak.
nama kelas. Nama jangan lupa. Satu nama yang lupa. Yang sudah boleh kumpul, ayo silakan. Teman-teman yang sudah silakan kumpul. Jadi demikian pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa dengan materi masih Pui dan Adis, tapi termasuk di viskositas. Nanti ada tugasnya nanti dikirimkan lewat orang, lewat Naila, boleh Naila teruskan ke teman-teman. Jadi tolong kerjakan nanti kalau tugas itu, dan ingat materi kita terakhir pertemuan berikut tentang apa ini? Ulang rumah bahasa memangnya. Jadi oke, demikian pembelajaran kita hari ini. Kita menutup pembelajaran kita hari ini dengan doa. Ya, silakan saya minta satu orang boleh memimpin kita di dalam doa. Boleh berdiri semuanya. Kita siapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Izinkanlah saya membawa doa ini untuk agama dan keyakinan pada Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Siap salam. Selamat pagi semua, selamat duduk siap untuk pelajaran berikut.